Welcome to Elmika Project. Kita akan tetap membahas tentang 72 Gothia Demon yang melegenda, dan kali ini kita akan membahas tentang batin. Demon yang berada pada urutan ke-18 ini, dia memiliki posisi atau ranknya itu sebagai Duke, dan sealnya terbuat dari material chopper. Dia memimpin sekitar 30 legion spirit, dan kalau kalian mau melakukan ritual pemanggilan, koneksi yang paling kuat itu berada pada pertengahan Juni. Dan barang-barang yang kalian butuhkan antara lain adalah lilin yang berwarna ungu. Sealnya jangan lupa disiapkan, dan siapkan juga barang yang terbuat dari tembaga untuk memperkuat koneksi pemanggilan. Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk pemanggilan batin. Batin akan menampakkan wujudnya sebagai sosok yang menyeramkan, dan dia juga bisa menyerupai banyak demon atau banyak wujud yang memang menyeramkan. Tujuannya adalah untuk mengetes para praktisi yang mencoba untuk memanggilnya, terutama praktisi-praktisi yang baru pertama kali melakukan koneksi dengan batin. Jadi mental kita akan diuji dulu, keseriusan kita akan diuji, apakah kita takut atau enggak, beneran manggilnya atau cuma sekedar main-main, itu semua nanti akan diuji. Dan batin ini merupakan demon yang punya koneksi yang sangat kuat dengan demon Sitri, jadi kayak couple gitu ya. Dan mereka tuh sering muncul bersamaan antara si batin dan Sitri ini. Cuman bedanya, kalau Sitri kita tahu dia sebagai demon yang suka melakukan main catur, dan lebih ke arah energinya dark gitu ya, destruktif juga. Tapi kalau batin ini dia lebih suka untuk mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan herbal, dengan ramuan. Dia juga mengajarkan tentang banyak kegunaan atau fungsi-fungsi dari batuan alam, termasuk juga kristal healing. Jadi walaupun mereka punya koneksi yang kuat, mereka sering muncul bersama, tapi mereka punya kecenderungan yang berbeda. Keahlian utama yang dipunya oleh batin adalah kemampuannya untuk menguasai hal-hal tentang astral projection. Jadi dia bisa membantu kita pada saat kita mau belajar tentang astral projection. Jadi kalau untuk yang baru pertama belajar tentang astral projection gitu ya, pas kita baru-baru mau keluar, Sitri biasanya akan hadir. Dia akan nungguin sampai tubuh astral kita keluar, dan dia akan menyambut tubuh astral kita. Sitri akan hadir itu biasanya dengan wujud perempuan dengan rambut yang panjang dan tinggi. Jadi sosoknya tuh mirip-mirip Kunti, dengan wajah yang nggak bisa dideskripsikan atau belum pernah ada di sinetron atau film horor manapun ya. Jadi jangan dibayangin kayak adegan-adegan di film gitu, nggak beda. Tapi sosoknya kurang lebih seperti penampakan Kunti. Dia akan membantu kita untuk melakukan perjalanan astral. Jadi dia akan bantu kita untuk menunjukkan tempat-tempat rahasia, menunjukkan banyak rahasia-rahasia dari dunia seberang. Jadi kalau kalian melakukan sebuah perjalanan astral projection, pada saat kalian buka mata terus kalian melihat adanya penampakan, jangan takut, jangan gentar. Kalau kalian takut, kalian akan balik lagi ke badan. Tapi kalau kalian sudah lepas, benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, benar-benar niatnya sudah bulat, maka kalian pada saat melihat Sitri ini, kalian tidak akan merasa takut, tidak akan merasa gentar. Sitri ini akan mengantarkan perjalanan astral kalian. Seru sih. Jadi bisa saja dia memperlihatkan tentang ada apa sih di dunia bawah sana, ada apa sih di dunia atas, atau dia bisa membawa kita ke satu negara tertentu di zaman tertentu untuk memperlihatkan suatu hal kepada kita. Intinya, kamu tidak boleh takut pada saat kamu membuka mata dan ada penampakan di sana. Di posisi ke-19 kita akan membahas tentang demon Salos. Nah, Salos ini posisinya itu Duke, dan dia memimpin sekitar 30 legion spirit, dan sealnya itu terbuat dari chopper. Kalau mau melakukan ritual pemanggilan, waktu yang koneksinya paling kuat itu berada pada
pertengahan sampai akhir Juni. Jadi antara pertengahan Juni sampai ke akhir Juni itu koneksinya paling bagus, paling kuat untuk memanggil Salos. Ritual yang dibutuhkan itu atau barang yang dibutuhkan untuk kalian melakukan ritual itu antara lain lilin merah, kemudian sealnya jangan lupa siapkan barang apa saja yang terbuat dari bahan silver. Kemudian sediakan air, boleh di mangkok, boleh di gelas atau cawan gitu ya, dan gunakan cincin yang terbuat dari bahan silver di jari tengah kalian. Nah, berikut ini adalah penampakan dari seal yang digunakan untuk ritual pemanggilan Salos. Salos sendiri wujudnya seperti tentara, dia mengendarai buaya gitu ya. Jadi agak-agak mirip dengan beberapa demon yang lain, dan dia tampak menyeramkan gitu ya. Kalau kita ngelihat sosoknya tuh kayaknya menyeramkan. Tapi di balik sosok yang menyeramkan ini ternyata dia salah satu tipikal demon yang cukup sensitif. Kalau aku bilang tuh kayak mellow. Aku nggak tahu ya bahasa tepatnya, mungkin kebanyakan drama atau kebanyakan nonton drama Korea gitu. Jadi dia agak-agak sensitif dan suka mellow-mellow gitu. Dia sangat-sangat suka melihat orang yang sedang jatuh cinta dan seringkali membantu mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Cuman berbeda dengan Sitri. Kalau Sitri itu kan lebih ke arah kayak maksa, pokoknya dengan berbagai cara gitu ya, dan caranya itu kasar. Tapi kalau Salos ini dia lebih halus. Ya bukan berarti jadi kayak semacam kayak Cupid gitu ya, yang bikin cinta-cinta dan dengan bahasanya mungkin dengan ilmu putih gitu ya, tetap dengan demonic way-nya, tapi dia lebih halus aja. Jadi dia akan membuat orang itu lebih berbunga-bunga, menimbulkan rasa cinta. Jadi dia sangat-sangat menikmati momen-momen romantis pada saat dua orang itu sedang kasmaran. Karena dia tipikal yang sangat-sangat mellow, kalau aku bilang kebanyakan nonton drama, maka pada saat ritual itu kan tadi aku bilang sediakan air. Nah, air ini adalah media yang menyimbolkan apa ya, ketenangan, kedamaian. Itu akan membuat dia senang, akan membuat dia lebih damai, akan membuat dia lebih bergairah untuk membantu apapun permintaan dari kalian. Di posisi ke-20 sekarang kita akan membahas tentang Purson. Nah, Purson ini merupakan salah satu dari 9 penguasa kegelapan. Jadi posisinya atau ranknya itu adalah sebagai king atau raja, dan sealnya itu terbuat dari emas. Purson memimpin sekitar kurang lebih 22 Legion Spirit, dan kalau mau melakukan ritual pemanggilan Purson, waktu yang tepat atau koneksi yang paling kuat itu ada pada akhir Juni. Nah, barang-barang yang dibutuhkan untuk kita melakukan satu ritual pemanggilan Purson antara lain adalah lilin yang berwarna ungu, kemudian sealnya jangan lupa, dan kemudian siapkan barang yang terbuat dari emas atau dari silver juga boleh untuk memperkuat ritual pemanggilan. King Purson ini sangat-sangat dihormati selain karena wibawanya, juga karena kemampuannya untuk bisa menginfluence yang lain untuk mengikuti pola pikir dia. Jadi kalau kita bicara soal legion yang dia pimpin, 22 legion itu merupakan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan penguasa-penguasa yang lain ya. Tapi jangan salah, 22 legion spirit yang dia pimpin ini merupakan pasukan elit. Boleh dibilang kayak gitu, karena semuanya ini mereka adalah fallen angel yang dengan sukarela memang mengikuti Demon Purson ini, mengikuti King Purson ini. Separuh dari Legion Spirit King Purson ini mereka dulunya itu anggota atau bagian dari Ordo Virtu, dan separohnya lagi merupakan bagian dari Ordo Tron. Jadi memang walaupun sedikit, ini pasukan elit yang nggak bisa disamakan dengan yang lain. Mereka punya kemampuan yang di atas rata-rata demon yang lain.
Berikut ini merupakan seal yang digunakan untuk pemanggilan dari King Purson. Dan kalau untuk penampakannya sendiri, King Purson ini biasanya akan menampakkan wujudnya sebagai manusia yang punya kepala singa. Kemudian ciri khas lainnya itu di tangannya tuh dia pegang ular, biasanya ular berbisa gitu, dan dia mengendarai beruang. Jadi kalau mau datang gitu ya, biasanya juga kita akan dengar kayak semacam bunyi-bunyian, entah musik atau entah instrumen apa, entah ada suara-suara kecil itu yang memang suara-suara dari alam goib yang itu mengiringi kehadiran dari King Purson ini. King Purson mempunyai kemampuan untuk mengungkap hal-hal yang tersembunyi, dan dia juga mampu untuk memberikan good familiar gitu ya, kayak animal guidance gitu. Kemudian dia juga mampu untuk memberitahu tentang hal-hal di masa lalu, hal-hal di masa sekarang, dan juga hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi kayak membuat insting kita tuh jadi lebih kuat gitu ya. King Purson ini biasanya dia mau untuk memberitahu tentang rahasia-rahasia bagaimana caranya untuk terhubung dengan dunia atas dan dunia bawah. Tapi untuk hal yang satu ini biasanya dia tidak ke semua praktisi dia mau sharing ini, mau jawab pertanyaan ini. Jadi untuk praktisi-praktisi tertentu aja. Jadi kalau soal kriteria praktisi yang kayak gimana sih yang akan dikasih tahu hal-hal kayak gini, aku juga kurang tahu. Jadi sih kayaknya ya bahasa enaknya kayak terserah dia aja, suka-suka dia mau ngasih tahu ke siapa gitu ya. Tapi yang aku tahu tidak ke semua praktisi dia mau kasih tahu ini. Dan dia juga mampu membuat aura kita jadi bagus, jadi disegani, dan kita jadi mudah untuk menginfluence orang lain untuk mengikuti pola pikir kita. Jadi kita akan disenangi banyak orang. Sekian pembahasan demon kita kali ini, dan tetap tonton Elmika Project karena kedepannya kita masih akan terus ngebahas tentang 72 Gothia demon yang melegenda. Salah satunya kita akan membahas tentang Maras. Siapa kemarin yang tanya soal Maras? Jadi nantikan terus video dari Elmika Project. Elmika Project, this is what we do.